A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini. Kalau pada Jumat yang lalu kita berbicara tentang surat 42 ayat 32, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Jadi sebagian dari pembuktian ilmiah ajarannya adalah bahtera-bahtera di laut bagaikan gunung-gunung. Sudah kita jelaskan bahwa bahtera di sini adalah sebagai satu perumpamaan dari dakwah ajaran Allah menurut sunnah Rasul yang menjulang bagaikan gunung, dikenal oleh semua pihak. Walaupun di sana banyak pembengkokan data sejarah, begitulah para ahli sejarah. Mereka juga punya kepentingan, tetapi ayat Quran selalu berbicara. Kalau misalkan surat Fatah 28, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman hidup, wa dinil haq, yang di dalamnya ada tatanan hidup yang objektif ilmiah, liyudhirahu, guna dia mengunggulkan tatanan hidup itu ala dinu kullihi, atas din seluruhnya, atas regulasi seluruhnya. Jadi berarti ayat ini menjelaskan tidak ada dakwah Allah menurut sunnah Rasul yang gagal, dalam arti tidak mencapai liyudhirahu ala dini kullihi. Maka kalau dalam ayat ini digambarkan kal a'lam, a'lam itu jamak dari alam. Alam ini bukan alam semesta ya, alamun berarti gunung. Kal a'lam bagaikan gunung-gunung. Kemudian dalam kaitan itu kita ingin eksplorasi pengkamusan, yaitu di sana ada kalimat pada tiga-tiganya, iyasa yuskinirih payadlalna rawakida ala dohrihi. Jika dia Allah berkehendak, tentunya kehendak Allah berkaitan dengan kehendak manusia, iman atau kufur, pada surat Kahfi ayat 29. Jadi jika dia berkehendak, tentu sudah ada kehendak manusia yang iman. Yuskinirih, niscaya dia membikin angin menjadi reda, meredakan angin. Fayadlalna rawaqida ala dohrihi, maka menjadilah bahtera-bahtera itu berimbang ala dohrihi, di atas permukaannya. Hi-nya ke bahrun ya, ke laut, di atas permukaan laut. Di sini ada kata dohrun yang tidak berarti punggung, tetapi berarti permukaan. Kemudian ada lagi nanti hadis yang menjelaskan tentang siratal mustaqim,
Yang komentarnya adalah jisrun mansubun alamat ni jahannam. Bahwa siratal mustaqim itu dalam hadis adalah jisrun mansubun. Jisrun jembatan, mansubun dari nasoba yang berarti memasang, mansubun yang dipasang. Alamat ni jahannama arti matnun dibuka-buka kamus ternyata dohrun. Jadi berarti di permukaan jahanam. Kalau tadi rawakida ala dohrihi sama dengan rawakida ala dohril bahri, kalau dalam hadis bahwa siratal mustaqim itu adalah jembatan mansubun yang dipasang, alamat di jahanam, matnun sama dengan dohrun di atas permukaan jahanam. Nah, jadi berarti sudah cocok antara ayat dengan hadis. Kecocokan mana ada sedikit beda istilah tapi masih sama ya. Kalau dakwah para rasul itu bagaikan kapal-kapal atau bahtera-bahtera beriringan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ala dohril bahri, di atas permukaan laut. Laut apa? Laut kemusyrikan kalau dilihat dari surat Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Telusurilah kenyataan sejarah. Kemudian lihatlah orang-orang yang dahulu. Nah, kebanyakan mereka musyrik. Jadi dengan demikian maka lautan kemusyrikan, di atasnya berjalan kapal dakwah ajaran Allah menurut sunnah Rasul, atau kalau menurut hadis di atas lautan kemusyrikan itu ada jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam. Dengan demikian maka untuk singkat cerita, kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sama dengan menurut surat Syura, kita ingin naik kapal, ingin naik bahtera dakwah Allah sunnah Rasul. Kalau dilihat dari hadis sama dengan kita ingin naik jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam. Yang berjalan di sana tentu tidak kecemplung jahanam. Yang terpeleset dari sana itulah yang kecemplung jahanam. Maka hati-hati. Kalau sudah ihdinas siratal mustaqim, awas. Kepeleset ngomong, kepeleset tindakan, kepeleset penilaian, kepeleset itu, kepeleset ini, resikonya akan kecemplung ke dalam lautan kemusyrikan. Tapi bila nanti si penghuni bahtera itu atau si penghuni jembatan itu memenuhi syarat, maka menurut ayat tadi iyasa yuskinir rih, jika dia berkehendak niscaya dia meredakan angin, fayadlalna rawakida, maka menjadilah bahtera-bahtera itu berimbang ala dohri di atas permukaan laut, sama dengan di atas permukaan kemusyrikan. Ribut-ribut dalam dunia kemusyrikan tidak bakal mengguncang bahtera itu. Tapi kalau itu belum sampai kepada yuskinir riyah, di sanalah diperlukan kesabaran. Diperlukan wasbir ala ma yaqulun, diperlukan wahjurhum hajron jamila. Jangan bikin ribut,
ngaji terus, teliti terus ayat Quran. Begitu ada yang ngoceh, jangan dilawan. Sebab kalau dilawan habis waktu melayani orang ngoceh. Yang paling penting adalah menggali eksplorasi ayat, eksplorasi pengkamusan, agar hudan linnasi menjadi hudan bagi kita, sebab kita pun manusia. Itu yang paling penting. Kemudian pada kesempatan ini, karena itu sudah ada kecocokan antara hadis dengan ayat Quran tadi, kita lanjutkan ke surat Ali Imran 178 sampai 180. Ali Imran 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adzabun muhin. Kalimat larangan untuk pihak ketiga yang dilarang alladzina kafaru. Jangan sekali-kali mereka yang bersikap negatif mengira annama numli lahum, bahwa sesungguhnya kami memberi kesempatan bagi mereka, amla yumli sebenarnya amhala. Ada dalam ayat Quran, wa amhilhum qalila, atau wa mahilhum, bisa amhala bisa mahala, sama memberi kesempatan. Ana manum lilahum, bahwa kami memberi kesempatan bagi mereka, khairul anfusihim, adalah kehidupan indah bagi mereka. Inna manum lilahum, hanyalah kami memberi kesempatan bagi mereka, liyazdadu isman, guna bertambah-tambah. Isman bukan pakai sin ya, pakai sa. Ismun yang pakai sa berarti danbun. Danbun sebenarnya khotiatun, sama dengan pelanggaran. Jadi liyazdadu isman, guna mereka bertambah di dalam pelanggaran, walahum adzabun muhin, yaitu bagi mereka adab yang membuat hina. Jadi Allah memberi kesempatan kepada yang bersikap negatif untuk menggelar kekufuran. Itu jangan sekali-kali orang yang bersikap negatif mengira itu adalah kehidupan indah. Itu adalah bahaya sebenarnya. Falahum adzabun muhin. Apalagi kalau dilihat dari ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, sesungguhnya mereka yang bersikap negatif kemudian mati dalam keadaan negatif. Faulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Maka bagi mereka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Ingat ya, kalau laknat manusia seluruhnya berarti yang mukmin dan yang bersikap negatif turut melaknat. Ya, orang kalau sudah melanggar, jangan orang yang berpandangan Quran menurut sunnah Rasul, yang tidak berpandangan Quran menurut sunnah Rasul saja bisa turut meludahi karena kejahatan seseorang. Begitu. Tapi ingat, ini larangan pihak ketiga, yang dilarang alladzina kafaru. Kita berpikir, mana mungkin alladzina kafaru bisa dilarang, namanya juga bersikap negatif. Ya iya kan? Yang terima wahyu ini Nabi Muhammad, yang dilarang alladzina kafaru. Ya bagaimana mungkin lah alladzina kafaru mau dilarang? Yang sudah negatif mereka kok dilarang. Nah, jadi artinya tidak mungkin alladzina kafaru dilarang, tapi kantongi saja oleh orang mukmin begitu penilaiannya, sehingga kalau mereka mengira ini adalah kehidupan indah, berarti di pihak yang studi mengatakan no, bukan kehidupan indah. Nah, nanti lihat saja kenyataan sejarah banyak ditulis orang. Jadi sejarah kemanusiaan ini kan, walaupun ada orang terkenal itu ini, ujung-ujungnya ceritalah itu begitu, si ini begini, sudah tidak ada orangnya sebenarnya. Ya, jadi demikianlah
kenyataan sejarah, di antaranya ada yang benar dan ada yang tidak, tapi yang jelas itu adalah menurut ayat ini liyadadu ismau walahum adzabun muhin. Kemudian untuk ayat 179-nya, maka nawahu liyadarul mu'minina ala ma antum alaihi, Allah dengan penuh ajaran menurut Rasulnya tidak berfungsi membiarkan orang mukmin ala ma antum alaihi atas keadaan seperti yang kalian alami sekarang ini. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, hingga dia Allah dengan kepastiannya memisahkan antara norma kehidupan jahat dengan norma kehidupan indah. Jadi jangan mengira nih bagaimana nih ngaji menanggapi ilmu, kemudian berbuat baik untuk manusia, berbuat baik untuk bangsa kok oleh Allah. Nah, jangan begitu, jangan kok begitu ya. Di sini dikatakan Allah tidak akan membiarkan hingga hatta yamizal khabisa minat thayyib. Wa makana Allahu liyuti'akum alal ghaib, tetapi Allah tidak berfungsi mempertontonkan kepada kalian perihal gaib. Artinya kalau orang bertanya kapan ini Allah akan terbukti, Allah menyatakan Allah tidak berfungsi mempertontonkan perihal gaib. Jangan tanya hari H dan jam D-nya, itu rahasia Allah, Allah tidak akan ceritakan. Maka dari itu nggak usah dipaksakan menebak-nebak, jangan dipaksakan menebak-nebak. Nanti kalau sudah kesempatan Allah memberi kepastian, itu namanya sudah berwujud. Jadi apa kalau begitu yang harus dilakukan? Wa in tu'minu wa tattaqu, apa yang harus dilakukan? Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Maka berpandang bersikap hiduplah menurut ajaran Allah, menurut sunnah para rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Jika kalian berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah serta berbuat patuh secara ilmiah menurut ajarannya, falakum ajrun azim, maka bagi kalian adalah imbalan yang besar. Artinya hasanah fid dunya pasti muncul jika kalian memenuhi amanu wa tattaqu. Kemudian pada ayat ini juga ada kalimat yang terselip tadi tidak dikatakan, walakin Allah yajtabi mir rusulihi may yasha'u, tetapi Allah memilih may yasha'u mir rusulihi may yasha'u. Objek satunya may yasha'u, objek duanya mir rusulihi. Tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki. Berarti yang berkehendak iman mir rusulihi. Nah, kamus mir rusulihi itu sama dengan nanti pada surat Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti sunnahku, kata Nabi Ibrahim, dia adalah golonganku. Itu arti minnya golongan, minni golonganku. Jadi kalau di sini walakin Allah yajtabi mir rusuli may yasha'u, walakin Allah yajtabi may yasha'u mir rusulihi, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki menjadi pendukung sunnah-sunnah Rasulnya. Jadi siapa yang akan memilih pendukung sunnah Rasul? Allah yang akan milih. Siapa yang Allah pilih? Siapa yang dia kehendaki. Tapi jangan jadi Jabariyah lagi. Siapa yang dia kehendaki, siapa yang berkehendak iman, memenuhi syarat, itulah yang Allah pilih. Maka dari itu, hati-hati jangan sampai tidak terpilih oleh Allah. Bagaimana caranya? Berbuat tepat. Dalam berbagai bidang, dalam keilmuan, dalam pergaulan, dalam berbagai tindakan, memperjuangkan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, berbuat baik, sesama manusia, berbuat baik kepada bangsa,
menata kebaikan untuk bangsa, menata kebaikan untuk manusia. Itu yang benar-benar sudah teliti. Jangan sampai terjadi ingin dikatakan berjasa pada manusia, pada hakikatnya dia adalah orang yang mengkhianati kepentingan manusia. Banyak manusia yang dirugikan oleh dia. Tidak mungkin Allah akan menghendaki kepada orang yang demikian. Itu yang perlu kita hati-hati. Selanjutnya pada ayat 180-nya, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi, jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang Allah telah datangkan padanya berupa keutamaan kebijakannya. Allah beri rezeki misalkan, Allah beri berbagai kelebihan-kelebihan, nah dia kikir. Jangan mengira huwa khairul lahum, yang demikian itu kehidupan indah. Tidak. Bal huwa syarrul lahum, bahkan yang demikian itu bahaya bagi mereka. Sayutawaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamati, kalimat pasif ya. Mereka akan dikalungi dengan apa yang mereka kikirkan pada yaumul qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardi, sebaliknya menurut Allah lah warisan semesta angkasa dan bumi ini. Kalau menurut Allah, kalau nanti alladzina kafaru sudah punah, Allah wariskan kepada mukmin. Itu menurut Allah artinya. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Seandainya ahli atau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami buka atas mereka kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Itulah lillahi mirasus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir, yaitu Allah adalah, kalau istilah sekarang itu khabir, itu ahli, paling ahli dengan pengajaran rasul-rasulnya, paling ahli bima ta'maluna, perihal apa yang kalian lakukan. Jadi dari ayat-ayat ini sama dengan memberi peringatan kepada kita semua, yaitu berhati-hati, sudah memilih iman hak, sudah mau khair, berhati-hati jangan sampai nanti tergelincir jatuh ke jahanam. Di dalam jembatan tadi, kalau diumpamakan kapal, hati-hati jangan bikin ribut di dalam kapal yang tidak ilmiah, ujungnya akan kecemplung ke dalam lautan kemusyrikan kembali. Itu yang perlu kita perhatikan, sehingga dengan demikian dengan Quran dan Sunnah Rasul kita harus selalu memperingatkan diri kawan kita, siapapun yang menjadi kawan kita, kemudian perbanyak mereka masuk ke ayat Quran. Kalau di zaman sekarang perbanyak mereka ikut telekonferensi. Telekonferensi itu adalah konferensi jarak jauh. Telekonferensi ini kita buka di dalam berbagai kesempatan kepada kawan-kawan. Usahakan punya HP, kemudian masukkan ke grup, ikut memecahkan ayat Quran. Ada ayat, ada pengkamusan, kemudian ada terjemahan. Mari kita saling koreksi di dalam memenuhi ketepatan pengertian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim.
amma ba'du ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Selanjutnya ada ayat masih Al Imran ayat 79. Nah, di sana ada kata-kata robbaniyun. Maka nali basarin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah, tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah datangkan padanya kitab, Allah datangkan kepadanya hukum, Allah datangkan kepadanya kenabian, yaitu sunnah Rasul. Apa yang tidak pantas? Sumayaqula linnasi kunu ibadali. Selanjutnya dia menyatakan kepada manusia, jadilah kalian pengabdi-pengabdi menurut kebijakanku. Min dunillah, dalam arti selain kebijakan Allah. Itu yang tidak pantas. Ya, ada yang pantas, walakin, tetapi berarti yang pantas kan? Kunu robbaniyina, seorang rasul yang punya diberi oleh Allah kitab, diberi hukum, diberi sunnah rasul, hendaknya dia pantasnya memerintahkan kunu robbaniyina, jadilah kalian para robbaniyun. Nah, istilah inilah yang mau kita pecahkan supaya nanti matang dalam perhitungan. Robbaniyun kalau di dalam kamus itu al-alimus sholih, penguasa ilmu yang berbuat tepat. Kunu robbaniyin, jadilah kalian para penguasa ilmu yang berbuat tepat. Itu juga sudah bisa dipakai dalam arti pasti Nabi Muhammad menganjurkan jadilah robbaniyin, jadilah penguasa ilmu yang berbuat tepat. Nabi Isa menganjurkan pasti seperti itu, Nabi Ibrahim juga pasti seperti itu. Nah, kemudian dari robbaniyin yang berarti al-alimus sholih kita pecahkan lagi dari perbentuk katanya. Robba ya robbu robban, saya susu siasatan, asyasatu al-khittatu, sama dengan kebijakan. Jadi Rabbun sebagai kata pelaku atas pola fa'lun sama dengan policy maker, pembuat kebijakan. Allah lah pembuat kebijakan. Dilihat dari dabaru yudabiru tadbiron, sebab saya susu siasatan juga berarti dabaru yudabiru tadbiron, yang berarti mengatur. Maka Rabbun sama dengan mudabirun, Allah adalah pengatur. Jadi Allah lah pembimbing, Allah lah pembuat kebijakan, Allah lah pengatur. Nah, kemudian bagaimana kalau robbaniyun? Nah, kita masuk nanti ke bentuk kata. Robun atas pola fa'lun, kalau memakai polanya rohmanun, kata pelaku juga kan, polanya fa'lanun. Rohmanun, ar-Rahman alam Al-Quran, rohmanun itu polanya fa'lanun, dari rohimah yarhamu. Maka kalau robaya rubu robban pakai pola fa'lanun, jadi robbanun. Jadi bisa secara bahasa Allahu Rabbi, Allahu Rabbani. Bisa. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allahu Rabbanuna wa Rabbanukum. Bisa itu secara bahasa. Kemudian dari Robbanun ditambah ya nisbah, jadi Robbaniyun. Jadi Robbaniyun itu Robbanun plus ya nisbah, jadi artinya sejenis pengatur, sejenis pembuat kebijakan, atau sejenis pembimbing. Oh, bagaimana katanya kok ada sejenis pembimbing, nanti sejenis Allah? Ya, tidak begitu pengertiannya. Diambil saja ke pengertian apa yang menjadi perintah kepada Nabi Muhammad. Ketika diangkat jadi Rasul, ya berarti Muhammad bin Abdullah saat itu ya diangkat jadi Rasul, dinyatakan, diperintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bismi rabbika, bismillah. Jadi kalau bismi rabbika atas nama pembimbing Anda, atas nama pengatur Anda, atas nama pembuat kebijakan Anda.
Jadi kalau begitu ya nisbah di sini tidak berarti manusia harus jadi Allah, tapi sejenis pengatur, sejenis pembuat kebijakan, sejenis pembimbing. Artinya manusia dengan ilmu Allah ngaturnya. Allah ngatur, manusia juga ngatur dengan ilmu Allah. Kan sejenis pembimbing. Artinya manusia dengan ilmu Allah ngaturnya. Allah ngatur, manusia juga ngatur dengan ilmu Allah. Apa yang mesti diatur? Banyaklah nanti bidang-bidang kehidupan. Kalau dalam surat Yasin ayat terakhir yang ditulis di pintu gerbang Masjid At-Taqwa, biyadihi malakutu kulli syai'in, biyadillah, pada kekuasaan Allah lah malakutu kulli syai'in, kerajaan besar segala sesuatu. Jadi kalau begitu pertanian Allah yang ngatur dalam kekuasaannya kan. Kalau begitu nunggu Allah ngatur. Ya jangan nunggu Allah ngatur, kan ilmunya sudah ada. Nanti yang ngatur orang mukmin yang bismillah. Menurut ketinggian ilmunya, dia jangan ngeso juga ngatur. Kalau ada yang lebih ilmiah dari dia, serahkan kepada yang lebih ilmiah. Kalau bidang pendidikan misalkan si ini ngatur pakai bismillah, ada lagi yang lebih ahli, ya serahkan kepada yang lebih ahli. Bismillahnya, kalau dia ngatur yang mana, di bawah dia kan masih banyak orang nanti yang harus dia atur dalam berbagai hal. Nah, jadi disinilah nanti berlaku al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin itu saling bimbing. Saling bimbing dengan ilmu. Tentu saja yang lebih ahli yang harus membimbing, di bawahnya yang kurang ahli, yang kurang ahli membimbing, yang kurang ahli lagi terus beruntun ke sana semua bismillah bismillah, walaupun bismillah ini kadarnya tidak sama. Tapi tingkatkanlah kemampuan ilmu sehingga bismillahnya makin kualitas. Jadi disinilah maka dengan kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab, sesuai dengan apa yang kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Pada ayat 80-nya, wala ya'murakum, tidak pantas seorang rasul menyuruh kalian antatahidul malaikata wan nabiyina arbaban, untuk membuat malaikat dan para nabi menjadi pembimbing. Ayat bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah pantas dia menyuruh kalian sikap negatif ba'da id antum muslimun, setelah satu saat kalian hidup dengan dinul Islam. Jadi di sini Robbaniyun sama dengan sejenis pengatur, artinya mengatur dengan ilmu Allah menurut berbagai kemampuan. Jangan sampai tidak mau ngatur. Kalau tidak mau ngatur, sebenarnya membiarkan hidup ini tidak teratur. Aturlah menurut ilmu Allah. Tingkatkan kemampuan dalam pemahaman. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.